Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Nesart, dan seperti biasa Nesart kembali untuk teman-teman semuanya membawakan konten tutorial secara gratis. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan neon box menggunakan bahan dasar stiker cutting seperti ini. Kemudian ketika kita nyalakan atau hasil akhirnya nanti seperti ini guys. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih proses awal pembuatannya, kalian wajib simak video ini sampai habis. Check it out. Langkah pertama yang harus kita siapkan seperti biasa yaitu menyiapkan bahannya dulu. Untuk bahannya pertama yang kita harus pakai adalah akrilik. Di sini saya menggunakan akrilik dengan ketebalan kurang lebih sekitar 3 mm dan mereknya Platino, dan ini kodenya Opal White 425 ya. Kalian boleh coba yang merek ini. Kemudian kita nanti akan tempelkan stiker di atas akrilik ini, kemudian kita cutting menggunakan laser. Tapi sebelumnya kita akan lepaskan dulu kulit akriliknya ya. Seperti biasa selalu pastikan tidak ada sisa kulit akrilik atau lem yang masih menempel di atas akriliknya. Sebelum kita tempelkan, kita boleh semprotkan air sabun atau air sampo. Kemudian kita tempelkan stiker yang kita butuhkan, kemudian di atasnya kita bisa semprotkan air sabun, kemudian kita seret menggunakan rakel seperti ini guys. Khusus yang punya laser, kalian bisa langsung cutting saja. Kalau untuk teman-teman yang belum punya laser, kalian bisa menggunakan jasa percetakan stiker, dan nanti kalian boleh pesan stikernya dulu ya, atau stiker cuttingnya. Kemudian setelah kalian pesan stikernya, kalian bisa tempelkan secara manual ya. Oke, kemudian setelah kita potong, kita akan lepaskan dulu seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tempel lagi stikernya sesuai pola yang sudah kita desain sebelumnya. Oke, kita lakukan secara bertahap dan berlanjut seperti ini ya. Jadi kita tempelkan stiker, kemudian kita cutting ya. Jangan lupa untuk kita kasih air sabun atau kasih air sampo supaya hasil penempelannya lebih maksimal dan merata, dan tentu saja akan sedikit mengurangi debu yang tertempel di atas akriliknya. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau menemukan video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan, dan kalian cukup subscribe atau like saja video ini. Dan kalau kalian nggak paham, kalian boleh komen saja, kalian boleh tanya-tanya apa saja di situ, dan nanti kalau ada kesempatan Nesart akan balas kalian guys. Dan ini kebetulan pesanan dari Jambi ya, daerah Jambi. Dan buat teman-teman yang mau pesan model kayak gini, kalian boleh pesan ya. Pesan stikernya saja juga boleh, pesan akrilik sama stiker yang sudah tercutting juga bisa ya tentunya. Untuk teman-teman yang mau pesan, kalian boleh WA di 0831 7612 7669. Jadi kalian boleh pesan bahannya saja, tidak perlu neon boxnya. Jadi cukup mudah sekali buat teman-teman yang kepengen punya neon box tapi bingung mau pesan stiker dan akriliknya di mana. Kalian boleh pesan stiker dan akrilik yang sudah jadi seperti ini guys. Oke, hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya, cukup cantik sekali, dan tentunya ini tidak pudar, nggak seperti stiker yang kita print seperti biasanya ya. Jadi ini lebih kilat dan lebih mewah tentunya. Kemudian setelah semuanya tercutting seperti ini, langkah selanjutnya kita akan merakit bagian body neon boxnya. Di sini kita akan melakukan pengelasan, dan untuk bahannya sendiri di sini saya menggunakan besi holo ukuran 3/4 atau 2x2 cm. Di sini kita las sesuai dengan bentuk neon boxnya. Kemudian setelah itu kita cat bagian dalamnya, lalu kita lem di bagian sampingnya seperti ini. Kita lem menggunakan lem kuning atau lem Aibon ya. Kemudian kita tempelkan bagian bodinya. Ini adalah bahan ACP dengan ukuran 3 mili. Kita tempelkan, kemudian kita pukul-pukul sedikit seperti ini, lalu kita akan angkat saja bagian ACP-nya. Kita tunggu sampai kering, kemudian setelah kering tidak lengket disentuh, kita bisa tempelkan kembali. Nah, seperti ini, jadi langsung terkunci. Jangan lupa untuk dipukul-pukul saja supaya hasilnya lebih merekat ya. Oke, kita lakukan di sisi sebelahnya sama, kita lem dulu, kemudian kita tempelkan, lalu kita angkat. Setelah tidak lengket ketika kita sentuh, kita akan tempelkan kembali, lalu kita pukul-pukul.
Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan merapikan bagian sampingnya, karena kita selalu menggunakan bahan yang berlebih supaya nanti hasil finishingnya lebih mudah ya. Kita akan potong seperti ini saja menggunakan gerinda, atau kalian juga bisa menggunakan router guys. Oke, kemudian setelah semuanya terpasang di setiap sisinya, langkah selanjutnya di sini kita akan rapikan bagian ACP atau body neon boxnya. Kita amplas seperti ini biar tidak tajam ya. Dan untuk bagian dalamnya kita selalu cat menggunakan warna putih. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang PVC dengan ketebalan 5 mm di bagian tengahnya. Kita akan garis-garis seperti ini dulu sesuai jari-jari besi yang kita buat untuk rangkanya, biar nanti bisa dimasukkan ya. Kemudian PVC-nya kita belah menjadi dua, hasilnya seperti ini ya, supaya bisa dimasukkan. Jadi kita belah menjadi dua dulu. Kemudian di sini kita akan masukkan secara perlahan-lahan dan pastikan besinya muat ya. Kalau tidak muat kita bisa kurangi lagi bagian lubang di PVC-nya. Kita kurangi seperti ini. Pokoknya intinya gimana caranya supaya PVC ini bisa masuk di tengah-tengah body neon box-nya. Kemudian untuk sambungannya kita bisa lem menggunakan lem Korea atau lem setan. Saya di sini menggunakan merek Hansom. Kita teteskan saja seperti ini. Oke guys, kemudian setelah bersambung, di sini pastikan benar-benar posisinya ada di tengah. Kemudian di sini kita akan pasang lampu sejajar seperti ini. Saya menggunakan lampu LED strip 220 volt dan kita akan sambungkan seperti ini saja. Ada dua sisi, kiri dan kanan ya. Nah, seperti ini. Kalau biasanya Nesart menggunakan satu sisi di bagian samping, saya di sini akan mencoba menggunakan dua sisi seperti ini ya. Jadi ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi berperan untuk pencahayaan masing-masing layar ya, seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah kita sambungkan bagian lampu-lampunya, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan kasih lem di bagian bodi depannya seperti ini. Lem ini fungsinya untuk mengunci akriliknya. Kita akan kasih lem seperti ini saja. Oke, kemudian lemnya kita ratakan menggunakan PVC bekas seperti ini. Kemudian untuk bagian akriliknya juga kita kasih lem seperti ini, kemudian kita ratakan. Pastikan tidak meluber ke bagian tengah layarnya ya, karena itu nanti akan mempengaruhi bayangan cahaya ketika kita menyalakan neon box-nya. Oke, kemudian kita ratakan seperti ini saja. Setelah itu kita tempelkan seperti ini guys. Kemudian jangan lupa untuk kita pukul-pukul sedikit, jangan terlalu keras ya. Intinya supaya akrilik dan besinya itu benar-benar merekat. Kemudian setelah itu kita akan memasang siku, tapi kawan ini kebetulan salah ketika dia mau menyiku, jadi kita akan luruskan ya. Ini sikunya hampir terbalik ya, jadi kita akan potong sikunya untuk bagian list samping neon box-nya. Untuk sikunya sendiri saya di sini menggunakan siku aluminium dengan ketebalan 0,8, bentuknya seperti ini ya siku aluminiumnya. Ini adalah siku aluminium yang biasa saya pakai untuk finishing body neon box seperti ini. Nah, cara pemasangannya cukup mudah, jadi kita bor kemudian kita lipat saja seperti ini saja. Pastikan pemasangannya rapi di bagian sudutnya khususnya ya. Jadi sebelah kita potong, sebelahnya kita potong sudut, sebelahnya enggak gitu ya.
Pemasangan bagian sikunya sudah selesai dan langkah selanjutnya kita akan tes bagian lampunya apakah sudah menyala, karena tadi kita lupa belum nyalakan. Kita akan tes dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini untuk bagian body non-boxnya, dan saatnya kita akan coba nyalakan apakah warnanya atau cahayanya itu benar-benar jreng dan menyala terang, dan kita akan colokkan. Hasilnya kurang lebihnya akan seperti ini guys, cukup terang sekali dan tentunya tidak berbayang guys. Nah seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau pesan silahkan kalian WA saja di 083176127669. Pengiriman bisa ke semua provinsi di Indonesia tentunya dengan batas ukuran tertentu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang merintis usaha advertising, dan tentunya kalian jangan pernah tinggalkan channel ini karena channel ini akan memberikan edukasi gratis buat kalian, terutama para pemula. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya, dan seperti biasa salam Nexstar.